Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas secara khusus ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Undang-undang tentang pemerintahan desa di masa Orde Baru ini, sebagaimana yang kita pahami, ia lahir paling tidak karena 3 hal. Yang pertama, berdasarkan pada ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Yang paling tidak dalam penjelasannya disebutkan ada pemerintahan asli Indonesia, yaitu desa atau dengan nama lain. Masih dalam landasan filosofis yuridis itu, undang-undang tentang pemerintahan desa ini juga lahir karena amanah dari GBHN di masa Orde Baru. Kemudian undang-undang ini juga hadir karena peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur tentang desa, yaitu Undang-Undang tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965, itu memang tidak bisa dijalankan karena tidak sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Dasar. Paling tidak itu pandangan beberapa ahli pada saat itu, karena desa praja yang dimaksud itu ketentuan-ketentuannya tidak sesuai dengan corak desa pada saat itu pandangan dari beberapa ahli, dan itu dijadikan rujukan oleh penyusun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Alasan yang ketiganya karena ikhtiar untuk menyeragamkan pemerintahan desa sebagai tuntutan dari modernisasi desa di Indonesia, dengan tetap juga memperhatikan hak asal-usul otonomi desa. Kita bisa lacak itu di penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Nah, undang-undang ini diundangkan pada 1 Desember 1979, terdiri dari 40 pasal. Apa saja yang diatur di dalam undang-undang tentang desa itu? Yang pertama, mengatur tentang pengertian desa. Desa menurut Undang-Undang 5 tahun 79 ini adalah wilayah yang ditempati oleh penduduk. Kemudian di wilayah itu merupakan satuan masyarakat, termasuk juga satuan masyarakat hukum yang khusus begitu, satuan masyarakat hukum. Lalu kemudian ia juga mempunyai otonomi desanya atau hak asal usulnya itu, tentu saja dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pengertian desa menurut Undang-Undang 5 tahun 79 itu paling tidak ada 5 unsur. Yang pertama, bahwa desa itu adalah teritorial yang ditempati oleh penduduk atau penduduk yang menempati satu kawasan tertentu. Kemudian kawasan itu adalah kesatuan masyarakat, termasuk masyarakat hukum yang mempunyai corak tersendiri, tetapi tetap dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pengertian desa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Lalu pemerintahan desa diatur di dalam undang-undang ini. Pemerintahan desa itu meliputi kepala desa dengan lembaga masyarakat desa LMD. Nah, pemerintahan desa, kepala desa itu dibantu dalam menyelenggarakan pemerintahan desa
kepala desa bersama-sama dengan LMD itu dibantu juga oleh sekretaris desa dan kepala dusun. Yang dimaksud dengan perangkat desa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 itu dua, yaitu sekretaris desa dan kepala dusun, atau di kelurahan disebut dengan kepala lingkungan. Sahabat pembelajar, saya ulangi, pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 itu terdiri dari kepala desa dan lembaga musyawarah desa. Nah, kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan kepala dusun. Sekretaris desa dan kepala dusun keduanya adalah perangkat desa. Nah, jadi jika kita simpulkan lebih simpel, maka pemerintahan desa itu meliputi kepala desa dengan perangkat desa, yaitu sekretaris desa dan kepala dusun. Kemudian di sampingnya ada lembaga musyawarah desa yang khususnya itu yang harus sahabat pembelajar ketahui, lembaga musyawarah desa ketuanya juga kepala desa. Nah, itu tentu saja politik hukum yang dianut di masa Orde Baru. Jadi LMD itu dipimpin oleh kepala desa atau ex officio karena jabatannya kepala desa adalah ketua LMD, kemudian sekretaris desa adalah sekretaris LMD, lalu dibantu oleh kepala dusun. Kepala dusun juga anggota LMD, dan kemudian tokoh-tokoh dan pemuka masyarakat. Jadi LMD itu terdiri dari kepala desa sebagai ketua, sekretaris desa sebagai sekretaris LMD, dan kemudian kepala dusun sebagai anggota LMD, dan pemuka-pemuka masyarakat baik tokoh agama, tokoh adat itu masuk ke dalam lembaga musyawarah desa. Komposisi seperti ini, susunan LMD seperti ini, oleh penjelasan umumnya disebutkan bahwa ini adalah upaya demokratisasi di desa. Tentu saja ini sesuai dengan arah politik hukum di masa Orde Baru pada saat itu. Sahabat, lantas siapa saja yang bisa menjadi kepala desa di masa Orde Baru itu? Di sana disebutkan bahwa kepala desa itu syaratnya minimal ia lulusan SLTP, kemudian penduduk desa, penduduk tentu saja sudah dewasa, sudah mempunyai KTP, kemudian penduduk desa yang sudah berada di desa berturut-turut 2 tahun. Jadi ini ketentuan khususnya bahwa kepala desa haruslah penduduk di desa itu, kemudian tentu saja ditandai dengan KTP dan sudah 2 tahun berturut-turut berada di desa itu, lalu lulusan SLTP. Kemudian kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa di dalam Pilkades. Jadi Pilkades memang tidak diubah, tetap saja ada. Nah, sahabat pembelajar, Pilkades dilaksanakan biasanya itu di satu tempat, dan kemudian berbondong-bondong warga desa yang mempunyai hak pilih itu melakukan pemilihan kepala desa di satu titik itu. Sahabat, masa jabatan kepala desa itu 8 tahun. Jadi masa jabatannya 8 tahun dan itu diatur secara khusus. Lalu kemudian kepala desa itu di SK-kan oleh bupati, oleh wali kota ya, oleh bupati, wali kota madya, daerah tingkat 2 itu namanya dulu. Dan itu untuk 8 tahun. Nah, pembantunya atau perangkat desa lainnya seperti sekretaris desa juga begitu. Sekretaris desa itu diusulkan oleh kepala desa, lalu setelah mendapat pertimbangan camat dan termasuk juga pertimbangan dari lembaga masyarakat desa. Sahabat pembelajar, tentu saja banyak hal yang menarik di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 itu. Tetapi tentu saja undang-undang ini hadir dalam kerangka ditempatkan dalam konteks arah politik hukum pemerintahan Orde Baru yang pembangunan itu meniscayakan trilogi pembangunan, yaitu yang pertama
tentu saja adanya kondisi keamanan masyarakat, lalu kemudian dilaksanakan pembangunan secara diharapkan secara merata dalam stabilitas nasional, dan ujungnya nanti diharapkan ada trickle down effect. Karenanya politik hukum pemerintahan desa juga diarahkan untuk keseragaman itu. Saya pikir itu dulu. Terima kasih sahabat pembelajar atas saudara-saudara dapat terus menyimak dan bersama-sama kami belajar bersama tentang hukum pemerintahan desa di Indonesia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.